Halo semuanya, balik lagi bersama saya di Analisa Teknikal Saham Harian. Oke, jadi untuk hari Jumat hari ini ya, IHSG kita pada sesi 1 sempat naik terlebih dahulu ya, tetapi overall IHSG kita ternyata koreksi kembali di zona merah dan hari ini koreksinya minus 0,29% ya. Tetapi kalau kita take into account dengan kenaikan dia sebelumnya, sebenarnya nih koreksinya juga lumayan ya. Ini kita lihat candlenya. Jadi awalnya nih IHSG kita sempat mau tembus MA20-nya tetapi koreksi terlebih dahulu ya, dan overall harganya masih tertekan di bawah MA20 ya. Jadi menurut saya ini ya harganya masih cukup tertekan di garis MA20, jadi baiknya secara pergerakan harga masih belum terlalu aman ya untuk sekarang pergerakan harga. Nah, sebenarnya dari MACD-nya ini juga sebenarnya masih overall masih nanjak, masih cukup baik. Dan untuk RSI-nya nih yang saya mau bahas ya. Nah, jadi untuk RSI IHSG kita nih kita lihat ya bahwa pada perdagangan hari ini penurunannya sebenarnya nih masih di level yang cukup tinggi ya. Ini kalau kalian lihat RSI-nya di sini dibandingkan dia penurunan dia sebelumnya, ini titik rendahnya masih cukup di atas. Jadi trennya sih menurut saya masih cukup baik ya untuk IHSG ya secara pergerakan dari RSI-nya ya. Nah, kita zoom in lagi aja langsung ke per 4 jamnya sama ya. Ini kita lihat bahwa saat hari ini koreksi penurunannya ini tidak serendah dia sebelumnya ya. Jadi kita lihat ini dia naik segini, naiknya bahkan lebih tinggi dari sebelumnya. Terus pas koreksi, ini dia koreksinya bahkan masih di atas level terendah sebelumnya ya. Ini kita terus dia masih tertahan. Jadi kalau kita lihat garisnya pun sebenarnya nih secara MACD-nya pun masih juga naik, overall masih nanjak ya. Terus kita zoom in aja ke per jamnya. Nah, untuk per jamnya sebenarnya polanya juga sama ya, walaupun sebenarnya MACD-nya melemah soalnya mengkoreksi, tetapi sebenarnya secara RSI ini dia naik terus dia turunnya nih titik terendahnya ini bahkan masih lebih tinggi dari titik terendah dia sebelumnya ya. Terus dia masih nanjak pelan-pelan di jam-jam terakhir ya. Jadi kalau menurut saya untuk pergerakan IHSG kayaknya masih ada harapan sih ya. Ada harapan menurut saya akan naik. Uh, at least menurut saya mungkin dia akan tertahan di level supportnya ini. Maksudnya dia nggak jebol. Tapi itu pun ya bisa berubah ya soalnya kita ketahui ini sudah mau menjelang bulan Mei. Dan untuk bulan Mei ini bahkan sampai ada istilahnya yang namanya sell in May ya. Itu maksudnya apa adalah secara perdagangan di Bursa Efek Indonesia itu adalah pada bulan Mei biasanya IHSG cenderung koreksi ya, cenderung melemah di bulan-bulan Mei ya. Jadi mengetahui agenda tersebut ya mungkin IHSG juga akan tertekan ya, let's see aja ya. Soalnya kalau saya secara teknikal kalau saya lihat sih sebenarnya IHSG masih cukup aman ya. Kita lihat RSI-nya pun sudah mulai menanjak dengan time frame per 4 jam, per jamnya pun juga sama ya, sudah mulai menanjak dan juga time frame per day-nya masih cukup terjaga. Jadi kalau menurut saya mungkin kalau melemah pun ya mungkin akan berkonsolidasi ya, maksudnya dia berkonsolidasi sebelum dia melanjutkan kenaikannya ya kalau menurut saya gitu ya. Oke, jadi itu untuk IHSG dan selanjutnya saya ingin update sedikit untuk pergerakan BBRI ya. Soalnya BBRI ini hari ini yang koreksinya cukup besar ya. Jadi ini kita bahas aja sekilas update untuk pergerakan BBRI ya. Nah, jadi kalau dari video saya sebelumnya saya bilang bahwa BBRI ini sebenarnya tanda-tandanya sih kayak mau naik ya. Maksudnya masih ada potensi naik secara per day. Pas dia turun di sini ya saya sih harapannya masih ada naik, tetapi ternyata dengan time frame per 4 jam dan per jamnya kita lihat bahwa sebenarnya BBRI ini ada tekanannya. Nah, jadi saya sih baiknya kita wait and see gitu ya. Maksudnya waktu kemarin wait and see kita lihat apakah BBRI ini bisa bertahan, tetapi ternyata hari ini ternyata koreksi sangat luar biasa, bahkan sempat tembus bahkan hari penutupannya pun ini tembus level supportnya ya. Jadi kalau dari dulu nih saya selalu gambar level support BBRI di sekitar 4070 ya, dan saat ini harganya sudah sedikit tembus dan bisa dibilang di kisaran level supportnya ya. Jadi ini cukup bahaya ya untuk pergerakan BBRI ya. Soalnya ini pas banget di support, kalau dia pada perdagangan besoknya dia terus jebol level supportnya, itu mengkonfirmasi ternyata BBRI ini udah mulai melemah dan mungkin mulai berkonsolidasi di zona ini ya. Dan kemungkinan besar mungkin bisa turun hingga ke level 3000-an ya, dengan level support selanjutnya di sekitar 3830 ya. Nah, kita langsung zoom in aja dengan per 4 jamnya soalnya kalau lihat sebentar.
Ini kalau kalian lihat dengan per day-nya kan sebenarnya kesannya masih naik ya, ini Money Flow Index masih di atas titik sebelumnya, tapi kita zoom in aja. Soalnya ini saya lihat tertekannya ini pas di kita dengan time frame yang lebih lebih singkat. Nah ini kita lihat ya bahwa waktu pada perdagangan hari ini dia kan terjun lebih dalam ya. Ini awalnya saya pikir apakah dia bisa Money Flow Index-nya bisa tertahan di sini ya. Tapi ternyata saat dia di level sini pas perdagangan hari ini dia justru Money Flow Index-nya terjun lebih dalam ya. Jadi dia titik terendah hari ini tuh lebih rendah dari sebelumnya, sehingga ini menunjukkan tekanan jual yang lebih dominan daripada yang pembeli ya, sehingga harganya terjun ya. Nah, terus kita lihat dengan per jamnya ini, per jamnya kan awalnya IBBR selalu tertahan, kita lihat naik terus, harganya terus tertahan di sekitar garis ini ya. Tapi pada perdagangan hari ini dia tembus ke bawah, bahkan sampai nembus di level oversold ya. Jadi ini benar-benar banyak yang buang BBRI ya, bahkan udah nggak ditahan lagi ya. Jadi akhirnya jebol dan harganya pun sudah jebol level support minornya di titik rendah sebelumnya, dan saat ini di level support 4070, bukan sekarang di harga 4050 ya. Nah, jadi kalau untuk kalau menurut saya, soalnya dengan time frame per 4 jam dan per jamnya belum ada tanda-tanda divergence dari money flow index-nya. Dan juga kalau kalian kita zoomin aja, dan kalau kalian lihat secara MACD-nya pun sebenarnya garisnya pun sudah mulai melemah ya. Walaupun sebenarnya kalau kalau secara histogram nih juga sedikit di level yang sama nih -7, terus di sini -7 juga ya secara histogram. Tetapi money flow index nih saya lebih mengacu ke money flow index ya. Kita lihat money flow index-nya terus melemah, berarti secara money flow-nya ini sebenarnya banyak yang keluar ya dari pergerakan BBRI ya. Jadi kalau menurut saya gimana ya? Kalau nyicil sebenarnya nggak masalah ya, soalnya ini harganya pasti level support. Jadi dan kalau kalian lihat dengan per jamnya ini sebenarnya sudah di level oversold ya, BBRI ya. Jadi mungkin ada rebound, tetapi reboundnya ini belum memastikan dia akan reversal ya. Soalnya secara money flow index masih terjun, belum ada tanda-tanda bullish divergence dengan time frame per jam. Di 4 jam pun juga belum ada tanda-tanda bullish divergence. Jadi kalau menurut saya baiknya sih ya kita wait and see ya untuk pergerakan BBRI ya. Kalau kalian mau masuk pun tetap nyicil, jangan all in, soalnya masih ada potensi BBRI bisa mengalami tekanan jual ya. Mungkin berkaitan dengan laporan keuangan kuartal satunya yang soalnya kita belum tahu ya laporan keuangannya, tapi mungkin orang-orang dalam yang menjual mungkin mereka udah tahu duluan dan mungkin laporan keuangannya kurang terlalu baik. Who knows ya, itu ntar kita tinggal tunggu aja, kita lihat kuartal 1 2021 BBRI gimana ya. Oke, sekilas untuk BBRI. Sekarang saya ingin bahas untuk saham Deel ya. Jadi untuk Deel ini sempat ada yang request ya, dan jadi saya analisa sekilas saja, sudah sempat saya balas. Nah, kita lihat secara tren dengan time frame per day-nya, ini tren jangka panjang, kita lihat bahwa Deel ini sebenarnya sudah ada dead cross ya dari moving average 50, yaitu garis hijaunya di sini, dan juga moving average MA 200-nya yaitu di garis putih ini yang sudah ada dead cross. Harganya terus tertahan di garis MA 20 ya. Nah, kita lihat secara pergerakan harganya ini, walaupun hari ini mengalami kenaikan, ini kita lihat bahwa harganya masih di bawah MA 20 ya. Jadi belum terlalu mengkonfirmasi bahwa Deel ini akan berhenti penurunannya ya. Walaupun nih kalau kita lihat secara MACD-nya ya sebenarnya. Nah, ini yang saya sebenarnya cukup miss ya waktu saya analisa. Jadi sebenarnya secara MACD sebenarnya ini ada tanda-tanda bullish divergence ya, ini yang cukup sangat terlihat ya. Saat harganya turun lebih dalam, ini MACD-nya pun sudah nanjak ya, jadi ada bullish divergence. Jadi hari ini pun naik, menurut saya mungkin diatribusikan dengan adanya bullish divergence dari MACD ya. Nah, walaupun secara MACD ada bullish divergence, tetapi secara money flow index ini dia turun ya. Ini kita lihat ya, saat harganya dia di sini terus dia turun lebih dalam, titik terendah money flow index dari Deel ini turun lebih dalam juga ya, sama ya. Jadi kalau menurut saya secara money flow index sebenarnya masih mengkonfirmasi penurunan saham Deel ya. Dan apalagi kalau kita lihat secara pergerakan harganya pun masih belum bisa belum mengkonfirmasi ya. Maksudnya bukannya belum bisa ya, maksudnya belum mengkonfirmasi dia bisa bertahan di atas MA 20. Jadi kalau menurut saya ya tetap wait and see dulu ya. Soalnya lebih baik kita masuk di suatu saham yang sudah mengkonfirmasi bahwa penurunannya sudah selesai daripada kita spekulatif buy ya. Soalnya kalau secara jangka panjangnya nih kita lihat udah harganya udah di bawah MA 200, udah ada dead cross juga dari MA 50 dan MA 200 ya. Jadi baiknya kalau saran saya untuk kalian bahkan swing trading pun ya lebih baik cari yang saham yang lagi sideways atau bahkan
mengarah ke uptrend ya. Soalnya kan ini kita lihat overall masih downtrend. Jadi baiknya dihindari dulu ya untuk kalian ya, untuk saham deal ya. Oke, jadi itu untuk deals. Saya akan bahas juga saham BOS ya. Nah, jadi untuk saham BOS ini juga sama ya untuk pergerakan seperti deal. Ini kita lihat ke harganya sudah di bawah garis EMA 200 sama EMA 50. Ini kita lihat sudah ada tanda-tanda dead cross dari garis hijau dan juga garis putihnya ya. Jadi sama pergerakannya dan harganya ini juga sama terus tertahan di garis EMA 20 ya. Dan saat ini hari ini pun juga saham BOS ini masih minus. Jadi overall harganya ini masih terus mengalami penurunan yang masih downtrend ya secara pergerakan harga semata ya. Ini kita lihat secara MACD-nya pun juga mulai menipis, jadi ya masih menipis-nipis tapi nggak terlalu menunjukkan divergence yang cukup solid ya, beda ya dibandingkan yang saham deal kemarin. Dan kita juga lihat sendiri secara money flow index sebenarnya ini titik terendahnya bahkan terjun lebih dalam ya. Ini titik tingginya pun juga terus turun. Ini kita lihat ya dari sini terus turun. Jadi secara money flow index dan titik terendah dan titik tertingginya pun dua-duanya menunjukkan terus mengalami penurunannya dari pergerakan harga yang terus mengalami penurunan. Jadi indikatornya pun juga seiring dengan pergerakan harganya. Jadi itu mengonfirmasi bahwa pergerakan saham BOS ini mengarah ke downtrend ya. Jadi kalau untuk saran saya baiknya dihindari terlebih dahulu untuk saham BOS sampai ada tanda-tanda bullish divergence dari pergerakan saham BOS ya. Ini kita zoom in aja sekilas, kita lihat ya overall terus tertahan ya. Ini kita lihat money flow index baru naik dikit, udah koreksi, naik dikit terus koreksi lagi ya. Jadi baru naik dikit udah dibuang, baru naik dikit udah dibuang. Itu berarti menunjukkan tekanan jual yang cukup besar pada saham BOS ya. Oke, itu untuk saham BOS. Dan selanjutnya saya ingin bahas, ada yang request juga sempat, ini WMUU ya. Nah, jadi WMU ini adalah saham yang baru IPO juga ya. Jadi kalau kalian lihat chartnya sendiri pun sangat cukup sulit ya, soalnya baru segini doang. Jadi kita zoom in aja langsung ke jam per jamnya ya untuk saham WMU ya. Nah, jadi untuk saham WMU ini saya bilang bahwa sebenarnya WMU ini cukup tertahan ya dan ada tanda-tanda mungkin WMU masih bisa naik ya. Soalnya kita lihat sendiri secara per jamnya pun saat dia koreksi lagi ini baru turun segini dia sudah naik ya. Ini lihat di jam-jam terakhir udah naik lah kembali ya. Jadi secara money flow index sebenarnya ini udah ada tanda-tanda kenaikan dan secara MACD-nya pun ini juga pelan-pelan dia naik ya. Jadi kalau menurut saya WMU ini masih ada potensi untuk naik, tetapi perlu diingat ini saham yang baru IPO, jadi untuk kalian yang entry di saham WMU ini kalian perlu atur stop loss yang cukup ketat ya. Oke, terus kita sekilas aja ya untuk bahas pergerakan brokernya. Nah, jadi untuk pergerakan broker ini seiring ya. Jadi kita lihat sini ada CP hari ini yang masuk cukup besar. Dan setahu saya ini CP ini adalah broker bandar ya, salah satu broker bandar. Ini kita lihat juga ada DR yang melakukan pembelian, lumayan not buy. Dan ini MG pun sambil jual sih, tapi ini kita lihat masih beli ya. Di bagian seller nih kita ada CC yang secara dominan melakukan penjualan dan CC ini Mandiri Sekuritas ya setahu saya ya. Jadi secara pergerakan broker ini kita lihat sudah ada beberapa broker bandar yang mulai entry kembali di WMU. Jadi kalau menurut saya secara pergerakan brokernya pun mungkin ada potensi untuk dia masih bisa mengalami kenaikan ya. Nah, kita lihat secara per minggunya pun overall masih cukup imbang walaupun sebenarnya di sini ada satu broker yang melakukan penjualan besar. Ini ada IF, tetapi saya kurang tahu nih IF ini bukan, maksudnya saya nggak tahu ini broker bandar atau enggak ya. Jadi kalau menurut saya secara minggu masih relatif cukup imbang. Jadi kalau menurut saya WMU ini masih ada potensi ya secara teknikal dan juga pergerakan broker, tapi saya selalu ingatkan ini saham yang baru IPO, jadi kalian harus atur ketat stop loss kalian ya. Oke, itu untuk WMUU dan untuk yang terakhir saya ingin bahas Zirex Indo ya. Jadi ini saya udah beberapa kali ini menyentuh ARB ya beberapa hari ini. Untuk hari ini bahkan sempat turun ARB, tetapi hari ini masih ada perlawanan, jadi sempat naik. Dan untuk hari ini pun koreksinya lumayan ya, minus 6% ya kalau nggak salah. Minus 6,42% yang nggak nyampe ARB, tetapi cukup tertekan pada harga di level yang cukup rendah ya. Nah, jadi kalau saya analisa kemarin ini tuh secara money flow index-nya belum ada tanda-tanda kenaikan. Ini kita lihat sendiri terus nolnya datar. Nah, tetapi pada hari ini nih sudah ada tanda-tanda kenaikan ya, sudah ada mulai tanda-tanda kenaikan. Jadi mungkin ya sekarang kayak ada potensi untuk Zirex ini mengalami kenaikan ya.
Nah, tapi kalau secara saya sering ingatkan ya untuk saham-saham yang small cap dan juga yang digoreng seperti ini, analisa teknikal ini sangat sulit ya. Jadi bisa aja dia tiba-tiba naik, bahkan analisa technical indikatornya belum ada menunjukkan ancang-ancang dia mau naik ya. Nah, jadi kita langsung mengacu aja untuk dari pergerakan brokernya Zirex ya. Nah, jadi untuk Zirex ini yang cukup menariknya adalah kita lihat di sini ada broker DR yang melakukan pembelian ya. Ini kita lihat DR masuk dan setahu saya dari ini broker bandar. Di sini juga ada SQ, tapi saya kurang terlalu kenalnya. Tapi SQ ini kayak saya sering lihat ya di beberapa emiten yang small cap. Dan yang bagian jual nih yang cukup menarik, yang bagian jual nih hanya YP yang melakukan net sell luar biasa ya. YP ini mirip aset sekuritas, biasanya dikenal sebagai retail ya. Jadi kalau saya lihat di sini ya, broker bandar mulai pelan-pelan masuk, dan di sini YP yang menjual ya. Jadi mungkin retail yang menjual terus bandar mulai masuk ya. Jadi masih ada potensi untuk Zirex ini mengalami kenaikan ya. Nah, kita lihat sendiri secara pergerakan per minggunya pin DR ini sudah mulai akumulasi ya. Jadi bahkan saya pantau kemarin tuh sebenarnya DR ini masuk juga ya kemarin ya. Jadi dua hari ini DR ini terus melakukan pembelian ya. Jadi secara kesimpulan menurut saya kayak Zirex ini masih ada potensi untuk naik. Tapi kalau ditanya kapan naiknya ya itu agak sulit ya. Soalnya itu tergantung bandarnya ya. Kapan bandarnya mungkin maksudnya kapan bandarnya mulai mau menaikkan tinggi, ya itu tergantung mereka. Kita tidak tahu. Yang kita bisa lihat adalah bandar ini mungkin beberapa broker bandar sudah mulai masuk di saham-saham di Zirex ini. Jadi kemungkinan besar mungkin suatu saat akan mengalami rebound ya, naik ya. Dan untuk target support ini kita lihat sebenarnya untuk support selanjutnya sebenarnya di sekitar sini ya, yaitu di sekitar 470, dan juga support support yang paling dekatnya sebenarnya ketinggian dia sebelumnya ya, yaitu di sekitar pas di harga ini sebenarnya sekitar ya di sekitar 510-an ya. Jadi kalau menurut saya mungkin kalau dia turun-turun pun ya mungkin bisa nyampe ke level support selanjutnya di 475 ya. Sebelum mungkin dia baru mantul. Oke, jadi untuk video kali ini sekian saja. Jika kalian merasa video seperti ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk subscribe dan juga pencet tombol bell di sebelahnya, supaya kalian selalu terupdate dan ternotifikasi dengan video-video yang saya akan upload setiap harinya. Sekian dari saya, terima kasih.